bersandar pada kekuatan di dalam kelemahanku. Sempurnalah kuasa-Mu, imanku memegang janji. Ku tahu Kau selalu bersama dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, ku tahu Kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidup, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembah-Mu, bahkan di dalam apiku. Ibu bapak serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat hari Minggu. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan berjumpa kembali di dalam ibadah online GKI Purbalingga. Ada beberapa warta yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, pelayan firman. Kebaktian umum tatap muka pada hari Minggu 21 Maret 2021 dilaksanakan satu kali ibadah pada jam 7 pagi yang dilayani oleh Pendeta Dimas Aryo Yuwono SSI Teologi dari GKI Marta Dirja. Yang kedua, Sakramen Perjamuan Kudus. 2 minggu lagi GKI Purbalingga akan melaksanakan Sakramen Perjamuan Kudus pada kebaktian Minggu 4 April 2021 pukul 7 pagi yang dilayani oleh Pendeta Dimas Aryo Yuwono SSI Teologi dari GKI Marta Dirja Purwokerto. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh anggota jemaat Baptis dan Sidi untuk dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya agar layak untuk ikut ambil bagian dalam meja perjamuan kudus tersebut. Bagi anggota jemaat yang tidak bisa hadir dikarenakan protokol kesehatan, dapat mengikuti perjamuan kudus tersebut secara live streaming di channel YouTube GKI Purbalingga. Sekian warta lisan yang dapat kami sampaikan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri dan kita awali ibadah pagi ini dengan menyanyikan PKJ 15 bait yang pertama, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini.
sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah Minggu Prapaskah yang kelima ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi setiap saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan besertamu juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Jemaat GKI Purbalingga, Minggu Prapaskah yang kelima ini kita akan bersama-sama menghayati satu tema, yaitu ditarik oleh anugerahnya. Melalui tema ini kita akan bersama-sama menggumuli status kita sebagai umat pilihan Allah. Kita diajak untuk bersama-sama merefleksikan ketika Allah menarik kita ke dalam anugerahnya, bagaimana respon kita sebagai umat kepunyaan Allah. Melalui ibadah kita hari ini, kita akan dikuatkan, diteguhkan, dan bahkan diingatkan kembali mengenai tugas dan tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus di masa kini. Mari kita bersama memasuki doa pengakuan dosa kita. Kami sadar ya Tuhan, kehidupan kami yang kami jalani hari lepas hari bukanlah kehidupan yang sempurna. Kami sebagai manusia yang rapuh, kami manusia yang terbatas. Seringkali kami justru jatuh ke dalam dosa. Kami mudah untuk mengikuti keinginan kami, dan kami menjadi abai terhadap tugas dan tanggung jawab kami sebagai pengikut Kristus di masa kini. Ampuni kami ya Tuhan, ketika di dalam setiap sikap hidup kami melukai sahabat kami, orang di sekitar kami, melalui tutur kata kami, melalui pikiran-pikiran buruk kami. Kami sungguh menyesal ya Tuhan, kami sungguh ingin memperbaharui kehidupan kami. Kami sadar pengakuan dosa kami ini tidak akan ada artinya ketika kami tidak memperbaharui sikap hidup kami. Namun pengakuan dosa ini akan sungguh bermakna ketika kami sungguh-sungguh berkomitmen untuk memperbaharui cara hidup kami. Dan kami bersyukur kami memiliki Allah yang senantiasa
memberikan kami pengampunan, memberikan kami kesempatan untuk kami menapaki hidup baru di dalam kasih Kristus. Dan kami bersyukur untuk setiap pengampunan dan kesempatan yang Tuhan berikan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami dengan rendah hati mengaku setiap dosa dan kesalahan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Kristus telah mempersembahkan dirinya sebagai tanda karya keselamatan bagi dunia ini. Maka dari itu ia telah melimpahkan pengampunan dosa dan hidup baru kepada kita seperti yang tertulis di dalam surat 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-30 demikian. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ajaib namanya, ajaib namanya, ajaib namanya, Yesus Tuhan, Raja Maha Besar, penguasa semesta. Ajaib namanya, Yesus Tuhan. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama pada hari ini, kami imani dan kami hayati. Menjadi firman yang akan meneguhkan langkah hidup kami, menguatkan kami dan bahkan menegur sikap hidup kami. Berikan kami kerendahan hati, berikan kami kesiapan hati untuk kami dihibur, ditegur, dan diteguhkan oleh firman Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami memberikan diri kami untuk dibentuk dan diarahkan oleh firman Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, inilah hidup kami. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, bacaan Injil kita pada Minggu Prapaskah yang kelima ini diambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-12, ayat yang ke-20 sampai dengan yang ke-33. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku,
Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah, memelihara dalam hatinya dan melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat hari Minggu saudara-saudara dan juga jemaat GKI Purbalingga. Dan dimanapun kita berada saat ini, kita akan bersama-sama menggumuli tema yang saat ini cukup menarik. Menarik karena ini sangat relevan bagi kehidupan kita kapanpun. Nah, saya ingin berbagi sedikit wawasan. Dalam ilmu sosiologi, kita mengenal adanya status sosial dan peran sosial. Status sosial dan peran sosial saya akan berikan contohnya secara langsung biar kita lebih mudah memahami. Contoh, status itu adalah seperti ini. Ayah itu status, ibu itu status, penatua itu status, pendeta itu status, PNS itu status, polisi itu status. Nah, itu status sosial. Kita sering melihatnya di dalam masyarakat. Ada juga peran. Peran ini adalah sesuatu yang seharusnya mengikuti status sosial tadi. Contoh, seorang ayah mempunyai peran untuk apa? Memiliki peran seharusnya untuk mendampingi, mengarahkan, dan melindungi anak-anak dan juga keluarga. Ibu demikian juga sama dengan ayah, punya peran. Polisi misalnya, punya peran untuk apa? Untuk menjaga keamanan di tengah-tengah masyarakat. Pejabat punya peran untuk mengelola sebuah daerah yang dipercayakannya. Itu pejabat. Pendeta, itu status, perannya apa? Menggembalakan umat Tuhan di sebuah jemaat tertentu atau di instansi tertentu. Penatua punya peran juga, perannya menggembalakan jemaat Tuhan, memimpin sebuah gereja. Ini peran. Nah, seringkali dalam masyarakat kita, dalam budaya kita, ada kecenderungan. Nah, kecenderungannya apa? Kecenderungannya adalah seseorang terlalu menekankan pada statusnya. Orang terlalu bangga dengan status yang ada di dalam dirinya. Terlebih jika status itu adalah status yang sangat dihormati oleh masyarakat. Contohnya saya pakai apa yang saat ini saya hidupi saja, yaitu pendeta. Nanti kalau pakai contoh lain, kan nggak enak ya. Jadi saya pakai contoh saya saja. Contoh, pendeta. Statusnya pendeta. Enak tuh. Contoh, masuk ke rumah makan. Wah, kalau pendeta masuk ke rumah makan tuh,
terus ketemu jemaat, waduh, biasanya wah, ada yang pura-pura pulangnya belakangan. Biar apa? Wah, itu pendeta kita tuh, itu pendeta kita. Tiba-tiba waktu pendetanya mau bayar, terus, Pak, tadi sudah dibayar. Nah, itu status. Ada sebuah privilege tertentu yang didapatkan karena kita punya status tertentu. Apapun statusnya, pasti punya privilege tertentu, punya sebuah sisi plus atau lebih tertentu, atau punya sisi di mana itu hanya bisa dinikmati oleh orang yang punya status tersebut. Nah, ketika orang hanya menekankan pada status tersebut, contoh tadi pendeta ya, wah, makan, dibayarin, pergi ke rumah makan yang lain, ketemu lagi, siapa tahu dapat bayaran lagi. Nah, makanya nggak heran ya, biasanya pendetanya, wah, setelah masuk beberapa tahun kemudian, waduh, perutnya sudah mulai gemuk. Waduh, semoga saya enggak ya, harus diet nih. Nah, tetapi penekanan berlebihan pada status tadi menjadi berbahaya ketika peran itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Seorang pendeta menikmati status berlebihan, akhirnya tidak menjalankan perannya. Seorang dokter dengan segala keistimewaannya di mata masyarakat, ketika hanya bekerja berdasarkan status saja, maka dia tidak akan bisa menjalankan perannya sebagai sosok yang menolong, mengobati, membalut masyarakat yang sedang membutuhkan pertolongan di bidang medis. Seorang polisi yang hanya menekankan statusnya, hanya akan mengunggulkan statusnya dan lalu bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat, namun tidak mengayomi masyarakat. Pejabat yang hanya mengunggulkan statusnya, pasti akan melakukan sebuah tindak korupsi. Ketika peran itu diabaikan, maka itu adalah serentetan dampak-dampak yang akan terjadi. Peran. Nah, akhirnya peran itu menjadi tidak nampak dan ada yang namanya penyalahgunaan status. Nah, sama halnya saat ini kita sebagai umat pilihan Allah. Umat pilihan Allah itu status. Kristen itu sebenarnya saya lebih suka menyebutnya sebagai sebuah status. Status yang diberikan Allah kepada umat percaya. Karena apa? Kristen itu kan pengikut Kristus, itu status. Nah, seringkali ketika kita berbicara seseorang ditarik masuk dalam anugerah Allah, ada sebuah pemikiran bahwa hidup di dalam anugerah Allah itu nyaman. Hidup di dalam anugerah Allah itu membahagiakan, menyenangkan, damai sejahtera. Tetapi kita lupa bahwa sebagai orang Kristen, sebagai umat pilihan Allah, ada sebuah peran yang mengikutinya. Ada peran-peran yang harus dijalankan dari status sebagai umat pilihan Allah. Apakah situasinya lalu setelah itu menjadi nyaman, aman, bahagia? Nah, kita mau lihat bersama dalam pengajarannya Yesus. Pengajaran Yesus di sini kita bisa melihat perikop di pasal yang ke-12 dibuka dengan sebuah penjelasan bahwa pada saat itu ada banyak orang berangkat untuk beribadah, merayakan hari raya. Dan di saat itu ada beberapa orang Yunani. Ini menjadi sebuah hal yang patut untuk kita amati. Kenapa penulis Injil Yohanes mencantumkan terdapat beberapa orang Yunani? Karena sasarannya untuk orang Yunani juga. Pengajaran Yesus itu artinya dalam teks kita saat ini ditujukan juga untuk orang Yunani yang juga mendengar saat itu. Nah, apa pengajaran Yesus? Kita bisa lihat bersama. Pengajaran Yesus tertulis demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah.
Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Pengajaran Yesus ini menjadi sebuah pengajaran yang pastinya mengagetkan untuk pendengar di saat itu. Baik untuk orang Yunani maupun untuk orang Yahudi. Itu mengagetkan semuanya. Kenapa? Karena Yesus mengajarkan seseorang untuk tidak mencintai nyawanya. Barang siapa mencintai nyawanya, ia justru akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Nah, ketika seseorang mendengarkan pengajaran ini, pastinya penuh tanda tanya. Dan mungkin orang-orang tidak akan setuju. Atau mungkin ada pro dan kontra. Atau mungkin orang-orang merasa kesulitan memahami. Nah, kita perlu bersama-sama tahu. Kenapa pemahaman ini ditekankan oleh Yesus? Kita mau lihat bersama-sama bahwa bagi orang Yunani di saat itu, orang-orang Yunani itu adalah orang-orang yang sangat memuja kehidupan dan bukan kematian. Orang-orang yang sangat mengusahakan kehidupan, bukan kematian. Penderitaan yang berujung pada kematian atau penderitaan apapun itu adalah sebuah kebodohan bagi orang yang saat itu dipandang bijak. Dalam budaya saat itu, kebudayaan Yunani itu adalah kebudayaan yang sangat dipandang bijak. Nah, bagi mereka, orang yang mau menderita itu adalah orang yang bodoh. Kita tidak heran jika banyak orang Yunani, filsafat-filsafat Yunani sangat menekankan pentingnya mengejar kebahagiaan. Orang mau menderita itu adalah orang yang bodoh dan juga hina. Itu dalam pemikiran orang Yunani. Nah, bagi orang-orang yang punya latar belakang Yahudi, pemikiran Yesus ini pun juga cukup mengagetkan. Yaitu apa? Orang Yahudi itu memuja Mesias itu sebagai pribadi yang tak terkalahkan. Mesias itu adalah pribadi yang superior. Mesias itu adalah pribadi yang sangat hebat. Mesias itu mampu mengalahkan semuanya. Penderitaan di mata orang Yahudi, apalagi itu Mesias, itu adalah sebuah batu sandungan. Mesias itu harus tidak boleh menderita. Nah, ini kan justru berbeda dengan yang diteladankan oleh Yesus. Yesus justru mengajak orang, barang siapa rela memberikan nyawanya, nah, ia justru akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, disinilah kita bisa bersama-sama melihat makna dari pengajaran Yesus dan kita melihat latar belakang pemikiran orang-orang di saat itu. Dan Yesus pun tidak hanya bicara, tetapi Yesus memberikan contohnya secara nyata. Yesus menegaskan dan menekankan bahwa aku siap untuk mati, aku siap untuk menderita. Di mata orang Yunani mungkin itu adalah sebuah kebodohan, itu adalah sebuah kehinaan. Di mata orang Yahudi itu adalah sebuah batu sandungan. Tetapi apakah Yesus meminta diselamatkan? Yesus tidak minta diselamatkan dari penderitaan yang akan dialami. Kita bisa lihat bersama. Yesus berkata, sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Yesus berkata, tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Yesus justru menegaskan, untuk menderita dan rela mati, Yesus datang. Kedatangan Yesus itu berarti membongkar pemikiran orang-orang Yunani di saat itu dan juga membongkar pemikiran orang Yahudi di saat itu. Membongkar pemikiran-pemikiran yang saat itu sedang marak. Orang yang dipandang hebat justru mau menderita. Orang yang merasa bahwa dirinya paling hebat pasti tidak akan mau menderita, tetapi Yesus justru menunjukkan dia mau menderita. Nah, Yesus menegaskan kehadirannya itu untuk menempuh
jalan yang penuh penderitaan. Bukan untuk mencari situasi aman agar dia dipandang, oh dia orang bijak. Bukan untuk membiarkan, bukan untuk mengobrak-abrik tatanan pemerintahan di saat itu agar dipandang oleh orang-orang di saat itu, oh dia betul-betul Mesias yang kita tunggu-tunggu. Bukan untuk mencari muka, tetapi dia rela untuk menderita, dia rela untuk tidak mencari situasi aman dan nyaman bagi dirinya. Nah, itu yang diteladankan oleh Yesus. Bahkan sekalipun harus berbeda dengan pandangan orang pada umumnya, sekalipun harus berbeda pandangan dengan dunia yang saat itu memuja kehidupan, memuja kehebatan, Yesus tidak takut. Yesus justru menyatakan, aku siap untuk menderita. Tentu pertanyaannya bagi kita di masa kini, apa yang harus kita lakukan? Apa peran kita sebagai pengikut Kristus di masa kini? Hal ini dijelaskan. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Melayani Yesus artinya harus mengikut Yesus. Tidak bisa melayani Yesus tanpa mengikut Yesus. Nah, kata mengikut inilah yang menarik. Mengikut itu bukan hanya sekedar mengikuti atau bahasa Jawanya ngintilin ya. Yesus kemana-mana kita ikutin, bukan seperti itu. Mengikut Yesus itu punya makna yang lebih dalam. Ketika saya melihat bahasa aslinya, ternyata mengikut Yesus itu artinya menempuh jalan yang sama dengan Yesus. Meneladani hal-hal yang pernah Yesus lakukan. Jadi bukan ketika Yesus ke kiri kita ke kiri, Yesus ke kanan kita ke kanan. Bukan sesederhana itu. Tetapi apapun yang Yesus perjuangkan di semasa hidupnya yang disaksikan oleh Alkitab, itulah yang kita lakukan di masa kini. Itu yang disebut melayani Yesus, mengikut Yesus. Nah, ketika orang mengikut Yesus, dia masuk ke dalam persekutuan dengan Allah. Ada sebuah status yaitu pengikut Kristus, yang mana pengikut Kristus memiliki peran untuk menempuh jalan yang sama. Pengikut Kristus punya peran untuk meneladani segala hal yang telah Yesus lakukan. Meneladani dan menempuh jalan yang sama dengan Yesus itu berarti, dari sini kita bisa memahami, bukan hanya sekedar datang ibadah, bukan hanya sekedar melayani, tetapi memperjuangkan sesuatu. Bahkan sekalipun terkadang, ketika kita memperjuangkan hal tersebut, ada penderitaan, ada rasa sakit yang harus kita tanggung, ada cemoohan orang yang membuat kita kecewa, ada banyak beban yang harusnya kita jadi rasakan. Mungkin kalau kita tidak memilih untuk mengikut Kristus, hidup kita justru aman dan nyaman. Tetapi ketika kita memilih Kristus, ada sebuah tanggung jawab, ada sebuah konsekuensi logis, ada sebuah peran yang harus kita lakukan. Ada sebuah video yang ingin saya bagikan, di mana video ini akan menunjukkan seorang dokter yang betul-betul memperjuangkan orang-orang yang membutuhkan pengobatan. Bahkan sekalipun karena dia memperjuangkan orang-orang yang membutuhkan pengobatan itu, dokter ini harus banyak dicemooh orang karena dianggap orang gila. Sekalipun dia juga harus menderita karena dia harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak, tetapi dia melakukannya. Untuk apa? Untuk menjalankan perannya sebagai dokter. Dia punya status sebagai seorang dokter, itu artinya dia harus melakukan perannya sebagai seorang dokter. Dan bahkan mungkin yang akan kita lihat itu bagi dunia itu adalah kebodohan. Bagaimana kisahnya? Kita lihat bersama. Rumah Sakit Apung Dr. Li Darmawan adalah persetujuan dokter share untuk
Indonesia. Kita sudah melihat ya, dokter tadi betul-betul memperjuangkan orang-orang yang membutuhkan pengobatan. Apakah hanya dokter saja? Tidak. Sebagai seorang pengusaha, kita pun punya peran. Pengusaha itu adalah status. Peran dari seorang pengusaha adalah apa? Menyejahterakan karyawannya, memberikan penghidupan bagi karyawannya. Ketika seorang pengusaha, perusahaannya semakin maju dan karyawannya semakin banyak, artinya perannya pun akan bertambah banyak. Bukannya menjadi makin nyaman, bukannya menjadi makin damai, bukannya menjadi makin enak secara materi, tetapi perannya akan semakin berat. Karena apa? Yang semula mungkin karyawannya hanya 10, hanya 50, sekarang menjadi 100, menjadi 200. Artinya ada 200 orang yang perlu dipelihara, dirawat, disejahterakan oleh seorang yang memiliki status sebagai pengusaha. Itu panggilan sebagai seorang pengusaha. Apapun saat ini status kita pasti punya perannya masing-masing. Ketika kita ditarik oleh Allah ke dalam anugerahnya, artinya apapun status kita di dalam dunia, kita perlu mengerjakan peran kita sesuai dengan status di dalam masyarakat dan juga status kita sebagai anak Allah. Menyejahterakan orang, menghadirkan damai sejahtera, memperjuangkan orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita rawat. Mereka adalah tanggung jawab kita. Maka dari itu ketika kita telah ditarik oleh anugerah Allah dan kita pun masuk dalam persekutuan dengan kasih Allah, kita memiliki status sebagai umat milik Allah, kita bukan berarti hidup yang serba nyaman. Sebaliknya,
Status kita sebagai umat milik Allah berarti kita punya peran untuk memiliki kesediaan berjuang sekalipun harus menderita seperti yang telah diteladankan oleh Yesus. Mari kita memasuki saat teduh kita bersama. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan baptisan kita seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilahkan jemaat untuk duduk kembali. Ibu bapak serta saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan bersama-sama memberikan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Ayat Nats sebagai pengantar di dalam kita akan bersama-sama mengaturkan persembahan terambil di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan Bapak Ibu dapat diserahkan secara langsung ke kotak persembahan pada saat ibadah onset atau diserahkan ke kantor gereja pada jam kerja. Selain itu, Ibu Bapak juga dapat menyampaikan persembahan dengan transfer ke rekening gereja Bank Mandiri dengan nomor 139 009 76779 maupun Bank BCA 097 999 3333. Bapak Ibu serta saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Kristus, marilah kita bangkit berdiri, kita serahkan persembahan kita ke hadirat Tuhan dengan doa bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, yang kami sembah, kami puji, dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, jikalau pada minggu pagi ini kami jemaat Tuhan di GKI Purbalingga, dimanapun kami berada, masih Tuhan izinkan untuk kembali beribadah kepada-Mu Tuhan, baik melalui onsite maupun online. Di dalam ibadah kami pada saat ini Tuhan, kami juga Tuhan berikan kesempatan untuk belajar mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang telah kami kumpulkan bersama. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon kepada-Mu
agar Tuhan berkati dan Tuhan kuduskan setiap persembahan yang telah kami kumpulkan bersama di dalam ibadah pagi ini, agar Tuhan berkenan menerimanya. Berkati kepada setiap majelis, badan pelayan, maupun segenap panitia yang Tuhan utus untuk dapat mengelola persembahan ini, agar juga Tuhan berikan hikmat-Mu, biarlah melalui persembahan ini boleh kami pakai untuk dapat membangun jemaat Tuhan di GKI Purbalingga. Terima kasih Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk juga dapat mempersembahkan hidup kami untuk dapat menjadi kemuliaan nama Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Andaikan surya pagi tersembunyi, enggan tampilkan sinar yang terang, aku bayangkan hidup menyendiri di kegelapan memuat seram. Tapi cahaya Tuhan menyinari sampai ke hati, akan tepiskan tirai halang pandang, terlihat surya yang cemerlang. Tak kuabaikan hidup duniawi, karena itu pun anugerah. Ingin sekali hidup tentram damai, serta nikmati ciptaan megah. Tetapi puncak damai sejati, rumahmu nanti akan kurai mahkota yang abadi, hidup di sorga tenang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini arahkanlah hatimu kepada dunia yang telah dijadikan Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada dunia yang dijadikan Tuhan. Jadilah sahabat bagi sesama. Kami ingin mempersaksikan Kristus, Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. kini dan selamanya. Dan kini terimalah berkat Tuhan yang akan senantiasa meneguhkan persiarahan iman saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.